Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 RIL. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil analisis lapangan kami untuk mata kuliah plumbing dan instrumentasi dengan judul Perencanaan Sistem Plumbing Gedung Bertingkat, Studi Kasus Gedung Vokasi Fakultas Teknik Universitas Haloleo. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya selaku moderator. Perkenalkan, nama saya Mutmainah Solihat dengan NIM S1F1230010 dan rekan saya. Saya Alkadir Mulya dengan NIM S1F123002. Saya Tuara Medio Septian dengan NIM S1F123015. Saya Utari Zara Brilian dengan NIM S1F123016. Saya Gistariani dengan NIM S1F1230018. Saya Yelsi Katandi Rusun dengan NIM S1F123046. Saya Irwan Febriandani dengan NIM S1F123058. Saya Andreas Dikijan dengan NIM S1F123052. Selanjutnya ada satu anggota lagi yang tidak sempat hadir mempresentasikan hasilnya pada hari ini, yaitu Siti Nurhalifisyah dengan NIM S1F1230041. Baik, mungkin langsung saja pada slide selanjutnya, yaitu rumusan masalah. Pada materi kami kali ini, kami mempunyai 5 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana sistem air bersih direncanakan agar memenuhi kebutuhan penghuni gedung. Yang kedua yaitu bagaimana menentukan kebutuhan air bersih berdasarkan jumlah penghuni dan alat plumbing. Selanjutnya yaitu bagaimana merancang sistem pembuangan air buangan yang aman dan higienis. Terus yang keempat, bagaimana sistem drainase air hujan direncanakan agar tidak terjadi genangan. Dan yang terakhir yaitu nomor 5, bagaimana sistem plumbing pemadam kebakaran dirancang sesuai standar keselamatan gedung. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Pada materi kami menyajikan tujuan dan manfaat untuk materi ini. Untuk tujuannya yaitu perencanaan ini adalah untuk merancang sistem plumbing gedung yang memenuhi standar teknis, aman, efisien, dan berkelanjutan. Selanjutnya ada manfaat. Di sini kami punya 4 poin. Yang pertama yaitu menjamin ketersediaan air bersih. Yang kedua, menjaga kesehatan lingkungan gedung. Yang ketiga, mencegah pencemaran air dan tanah. Dan yang terakhir yaitu nomor 4, meningkatkan keselamatan bahaya kebakaran. Selanjutnya latar belakang. Sistem plumbing merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari bangunan gedung bertingkat. Sistem ini berfungsi untuk menyediakan air bersih dan membuang air kotor ke tempat yang telah ditentukan tanpa mencemari lingkungan. Dengan meningkatnya pembangunan vertikal, perencanaan sistem plumbing menjadi semakin penting. Selanjutnya, peran sistem plumbing. Perencanaan sistem plumbing yang kurang baik dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti tekanan air rendah, pencemaran lingkungan, bau tidak sedap, serta risiko penyakit. Oleh karena itu, sistem plumbing harus dirancang bersamaan dengan perencanaan gedung agar terintegrasi dengan sistem lainnya. Selanjutnya, ruang lingkup perencanaan. Ruang lingkup perencanaan meliputi sistem air buangan dan fan. Yang ketiga, sistem drainase air hujan. Yang keempat, sistem plumbing pemadam kebakaran. Objek perencanaan adalah gedung vokasi 3 lantai Fakultas Teknik Universitas Haloleo. Selanjutnya ada prinsip dasar air bersih. Prinsip dasar sistem air bersih meliputi yaitu kuantitas, di mana kuantitas ini mencukupi kebutuhan. Seterusnya ada kualitas sesuai standar kesehatan. Selanjutnya ada kontinuitas, tersedia sepanjang waktu. Keterjangkauan, ada ekonomi. Kendala memiliki cadangan.
Sistem distribusi air bersih. Sistem distribusi air bersih yang digunakan adalah sistem ground, reservoir, dan drop tank. Sistem ini dipilih karena mampu menjaga kontinuitas suplai air, mengurangi ketergantungan langsung pada PDAM, serta memberikan tekanan air yang stabil pada setiap lantai gedung. Skema distribusi air. Air bersih dari PDAM ditampung terlebih dahulu pada ground reservoir. Selanjutnya air dipompa menuju roof tank. Dari roof tank, air dialirkan ke seluruh peralatan plumbing dengan sistem gravitasi sehingga distribusi air menjadi lebih efisiensi dan hemat energi. Penentuan kebutuhan air. Yang pertama, penentuan kebutuhan air bersih didasarkan pada fungsi bangunan, jumlah bangunan, serta standar. Kedua, pemakaian air. Untuk pembangunan pendidikan, kebutuhan air ini menjadi dasar dalam penentuan kapasitas tangki, pompa, dan dimensi pipa. Berikutnya jumlah penghuni gedung. Jumlah penghuni gedung terdiri dari mahasiswa, dosen, dan staf pendukung. Data ini sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap besarnya kebutuhan air bersih dan kapasitas sistem plumbing yang direncanakan. Berikut tabel asumsi penghuni gedung. Mahasiswa berjumlah 420 orang, dosen dan staf berjumlah 40 orang, jadi jumlah penghuni gedung terdiri dari 460 orang. Berikutnya, standar pemakaian air. Berdasarkan standar SNI Sistem Plumbing Bangunan Gedung, kebutuhan air untuk bangunan pendidikan adalah sekitar 50 liter per orang per hari. Nilai ini digunakan sebagai acuan dalam perhitungan kebutuhan air bersih gedung. Berikutnya, perhitungan kebutuhan air. Perhitungan kebutuhan air harian dilakukan dengan mengalirkan jumlah penghuni dengan standar pemakaian air. Q sama dengan 460 dikali 50 sama dengan 23.000 liter per hari atau setara dengan 23 meter kubik per hari. Nilai ini digunakan sebagai dasar perencanaan seluruh sistem air bersih. Baik, selanjutnya jenis dan jumlah alat plumbing. Berikut ini tabel alat plumbing. Yang pertama, jenis alat. Untuk total closet itu berjumlah 24 unit. Urinal 12 unit, lavatory 24 unit, sink laboratorium 16 unit, dan floor drain 30 unit. Penentuan jenis dan jumlah alat plumbing bertujuan untuk menjamin kenyamanan pengguna dan efisiensi penggunaan air. Jumlah alat disesuaikan dengan jumlah penghuni dan fungsi ruangan. Selanjutnya, unit beban plumbing. Berikut ini tabel unit beban. Setiap alat plumbing dikonversikan ke dalam unit beban atau fixture unit. Unit beban ini digunakan untuk menentukan ukuran pipa agar aliran air berjalan optimal dan tidak terjadi kelebihan tekanan. Selanjutnya, ground reservoir. Ground reservoir pada gedung Fakultas Teknik Universitas Haloleo berfungsi sebagai penampung utama air bersih dari PDAM. Keberadaan ground reservoir sangat penting untuk menjamin ketersediaan air bersih bagi aktivitas perkuliahan, praktikum, dan penggunaan fasilitas sanitasi oleh seluruh pengguna gedung. Pada objek penelitian ini, ground reservoir direncanakan untuk menjaga kontinuitas pasokan air ketika terjadi gangguan distribusi PDAM. Air dari ground reservoir dipompa ke roof tank dan selanjutnya didistribusikan ke seluruh lantai gedung secara gravitasi. Selain itu, ground reservoir juga berfungsi sebagai sumber cadangan air untuk kebutuhan darurat, termasuk sistem pemadam kebakaran.
Selanjutnya, sistem air buangan. Sistem air buangan pada gedung vokasi Fakultas Teknik Universitas Haloleo dirancang untuk mengalirkan limbah cair dari seluruh aktivitas akademik dan sanitasi gedung secara aman. Air buangan berasal dari toilet, wastafel, laboratorium, dan area pendukung lainnya. Sistem ini dirancang agar limbah tidak mencemari lingkungan serta gedung serta memenuhi standar sanitasi bangunan pendidikan. Air buangan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu grey water dan black water. Grey water berasal dari wastafel, sink laboratorium, dan floor drain, sedangkan black water berasal dari kloset dan urinal. Pemisahan ini bertujuan untuk mempermudah pengolahan limbah dan mengurangi risiko pencemaran. Selanjutnya, perhitungan debit air buangan. Debit air buangan gedung vokasi diasumsikan sebesar 80% dari kebutuhan air bersih harian. Hal ini karena tidak seluruh air bersih yang digunakan akan menjadi limbah cair. Diketahui kebutuhan air bersih sebesar 23 meter kubik per hari. Perhitungan debit air buangannya sama dengan dibuangan sama dengan 80% kali 23, menghasilkan 18,4 meter kubik per hari. Hasil perhitungan ini digunakan sebagai dasar perencanaan kapasitas buangan dan sistem pengolahan limbah gedung. Selanjutnya, sistem pipa buangan gedung vokasi. Pipa buangan pada gedung vokasi dirancang menggunakan pipa PVC dengan sistem aliran gravitasi. Setiap lantai memiliki pipa cabang yang terhubung ke pipa tegak utama. Pipa ini menyalurkan limbah menuju saluran pembuangan akhir atau septic tank. Kemiringan pipa direncanakan minimal 2% agar aliran limbah berjalan lancar dan tidak terjadi endapan. Diameter pipa ditentukan berdasarkan debit air buangan hasil perhitungan sebelumnya. Selanjutnya, sistem fan gedung vokasi. Sistem fan pada gedung vokasi berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara di dalam pipa buangan. Fan sangat penting untuk mencegah tekanan negatif dan positif yang dapat mengganggu aliran limbah. Fan juga berfungsi mencegah keluarnya bau tidak sedap ke dalam ruang kelas, laboratorium, dan area publik. Pipa fan dirancang sejajar dengan pipa buangan dan berakhir di atas atap gedung. Selanjutnya, perhitungan pipa fan. Diameter pipa fan ditentukan berdasarkan diameter pipa buangan utama. Umumnya, diameter pipa fan adalah minimal 1/2 dari diameter pipa buangan. Misalnya, diameter pipa buangan utama sama dengan 100 mm, maka diameter pipa fan sama dengan 1/2 kali 100 mm. Diameter pipa fan sama dengan 50 mm. Ukuran ini sudah mencakupi untuk menjaga keseimbangan tekanan udara pada sistem buangan gedung vokasi. Selanjutnya, sistem drainase air hujan gedung vokasi. Sistem drainase air hujan pada gedung vokasi dirancang untuk mengalirkan ke atap dan area terbuka agar tidak terjadi genangan. Genangan air dapat merusak struktur bangunan dan mengganggu aktivitas akademik. Air hujan dari atap dialirkan melalui talang dan pipa tegak menuju saluran drainase lingkungan kampus. Selanjutnya, perhitungan debit air hujan. Debit air hujan dihitung berdasarkan luas atap gedung dan intensitas hujan maksimum. Diketahui luap atap gedung vokasi sama dengan 1.200 meter pangkat 2. Intensitas hujan sama dengan 150 mm per jam. Koefisien limpasan sama dengan 0,9. Di mana perhitungannya Q sama dengan C kali I kali A. 9 kali 0,15 kali 1.200. Q sama dengan 162 meter kubik per jam. Hasil ini digunakan untuk menentukan diameter pipa drainase atap. Pemadaman kebakaran gedung vokasi. Gedung vokasi Fakultas Teknik Universitas Haloleo dilengkapi dengan sistem pemadaman kebakaran internal
berupa hidran gedung. Sistem ini dirancang untuk mengantisipasi kebakaran dan melindungi pengguna gedung. Sumber air pemadaman kebakaran berasal dari ground reservoir agar tetap tersedia meskipun pasokan PDAM terhenti. Oke, selanjutnya perhitungan kebutuhan air kebakaran. Kebutuhan air kebakaran dihitung berdasarkan standar hidran gedung. Adapun asumsinya yaitu jumlah hidran 2 unit, debit per hidran 400 liter per menit, waktu operasi 30 menit. Dengan perhitungan 2 kali 400 kali 30, yaitu 24.000 liter atau 24 meter kubik. Volume ini harus tersedia secara khusus dalam ground reservoir gedung vokasi. Pompa kebakaran gedung vokasi. Pompa kebakaran pada gedung vokasi dirancang menggunakan pompa sentrifugal yang mampu mengalirkan air dengan debit dan tekanan sesuai kebutuhan hidran. Pompa harus mampu bekerja secara otomatis dan manual, serta dilengkapi dengan sistem cadangan untuk menjamin kendala saat kondisi darurat. Kesimpulan, perencanaan sistem plumbing pada gedung vokasi Fakultas Teknik Universitas Haloleo dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan sanitasi bagi seluruh aktivitas akademik di dalam gedung. Sistem air bersih dirancang menggunakan ground reservoir dan roof tank guna menjamin kontinuitas pasokan air serta kestabilan distribusi ke seluruh lantai gedung. Sistem air buangan direncanakan dengan pemisahan antara grey water dan black water, serta dilengkapi dengan sistem fan dan jaringan pipa gravitasi. Perencanaan ini bertujuan untuk memastikan pembuangan limbah berjalan dengan baik, higienis, dan tidak menimbulkan gangguan terhadap kenyamanan pengguna gedung. Selain itu, gedung vokasi juga dilengkapi dengan sistem drainase air hujan dan sistem pemadam kebakaran untuk meningkatkan keselamatan bangunan. Secara keseluruhan, sistem plumbing yang direncanakan telah sesuai dengan fungsi gedung pendidikan dan mendukung kenyamanan, kesehatan, serta keselamatan gedung pengguna gedung vokasi Fakultas Teknik Universitas Haloleo. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.